Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Uslub Families. Kali ini kita akan menyampaikan tentang tipe anak dan contohnya di dalam Al-Quran. Ada anak yang sangat patuh terhadap apa yang disampaikan oleh orang tuanya, dan tak sedikit pula anak yang tidak patuh terhadap apa yang disampaikan oleh orang tuanya ketika orang tuanya mengajaknya untuk melakukan kebaikan, padahal itu untuk kemaslahatan dirinya. Salah satu contoh anak yang tidak patuh terhadap apa yang disampaikan oleh orang tuanya adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Ketika orang tuanya mengajaknya untuk masuk ke dalam kapal yang sudah penuh dengan muatan, ternyata dia tidak mengindahkannya dengan menganggap bahwa dia bisa menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Hud ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh alaihissalam berkata, naiklah kalian semuanya ke dalam kapal ini dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berlayar dan berlabuhnya. Sungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kapal pun berlayar, kata Allah Subhanahu wa taala, di atas gelombang besar laksana gunung. Dan Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya di tempat yang jauh yang sangat terpencil. Pada akhirnya dia mengajak anaknya agar anaknya ikut bersama-sama untuk masuk ke dalam kapal. Jangan dia mengingkari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya, supaya dia tidak termasuk golongan orang-orang yang kafir. Namun jawaban anaknya ternyata tidak sesuai dengan harapan Nabi Nuh alaihissalam. Dia membantah apa yang disampaikan oleh ayahnya dan menganggap bahwa gunung-gunung akan bisa menyelamatkan dia dari air bah yang sangat besar ini. Dia berkata seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada surah Hud ayat yang ke-43. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amri Allahi illa man rahim. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat anak-anak sekarang yang tidak patuh terhadap apa yang disampaikan oleh orang tuanya, padahal orang tua itu tidak pernah menyuruh anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik tentunya. Pada dasarnya semua orang tua ingin anaknya menjadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang patuh terhadap Allah dan Rasulnya, dan anak yang tentunya berbakti kepada orang tuanya. Inilah contoh anak yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam Al-Quran, agar menjadi pelajaran tentunya kepada kita generasi-generasi sesudahnya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak yang seperti ini, yang tidak patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, yang pada akhirnya dia akan mendapatkan hal-hal buruk sesudahnya. Contoh anak berikutnya adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang sangat patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan anak yang senantiasa merespon terhadap apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya.
Inilah dia gambaran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada surah As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ketika anak itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai pada umur sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, Ibrahim alaihissalam menyampaikan, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Inilah gambaran anak yang saleh yang senantiasa respon terhadap apa yang disampaikan oleh orang tuanya ketika dia melihat bahwa itu adalah kebaikan, walaupun pada hakikatnya itu akan berisiko terhadap dirinya. Tapi demi untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa menjalankan itu semuanya, walaupun risikonya sangat-sangat berat tentunya untuk kemaslahatan dirinya. Dan gambaran yang kedua tentang anak yang saleh disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-133. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Apakah kalian hadir, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian? Dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Ini adalah respon anak-anak yang saleh, senantiasa tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, walaupun kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia. Mereka tetap mengingat apa yang sudah dipesankan oleh orang tuanya kepada mereka. Dan tentunya gambaran anak seperti ini adalah gambaran yang sangat kita inginkan. Ketika kita sudah meninggal dunia, kita masih tetap mendapatkan aliran-aliran pahala dari doa-doa yang mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masih hidup di dunia. Itulah dia 3 gambaran anak yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an. Ada anak yang saleh yang menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya, dan ada anak yang thaleh atau anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak patuh terhadap apa yang disampaikan oleh mereka, sehingga mereka mendapatkan kehancuran bukan hanya di dunia, tentunya di akhirat juga kelak nantinya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, yang senantiasa patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, yang tentunya bisa membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.